Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Hari ini kita kedatangan artis ibu kota. Hal bodoh jadi lucu. Agri Sentanu Dwianto. Siapa? Gimana kabar Gi? Sehat. Dari mana tadi nih Gi? Beraktivitas. Apa? Ada kerjaan sedikit mengenai urusan untuk pelaku ekonomi kreatif. Saya lihat kau sudah mulai bahas serius begitu hidup mau gile. Iya, sudah. Kayaknya dituntut Bar. Siapa yang tuntut kau ini? Kebetulan itu. Memang kehidupan keras. Kayak serius sekali hidup. Saya lihat kau di Instagram terlalu banyak pencitraan apa semua. Apa itu? Jujur sekali Akbar. Maksudnya selain pencitraan di Instagram, apa lagi yang kau bikin gitu? Pencitraan Instagram itu pasti harus. Iya. Flexing. Dengan kebetulan Instagramku kan lumayan followersnya. Jadi selebgram ente. Jadi beberapa teman-teman merasa terbantu di Instagramku. Anjir. Ini harus kau promosi betul-betul ini channel ini ya. Ini Canon Kiri Production sudah lama saya nonton, Bang. Cuma saya mau subscribe. Kenapa Delana? Jangan betul kau. Ini saya sumpah memang untuk saya pas saya masuk di channel. Saya langsung subscribe. Pulang ini saya subscribe. Siap. Tepuk tangan dulu lagi. Kau ini adalah sosok anak muda yang saya bingung kau ini aktifnya di mana karena semua lini kau bikin gitu ya. Pertama kau di organisasi. Kemudian kau di komunitas, kemudian kau di IO, kemudian kau di corporate juga. Maksudnya tujuan ini apa? Kau mau jadi wali kota, mau jadi anggota DPR apa? Kenapa banyak sekali kau sibukkan untuk apa semua itu? Jadi Bang, saya rasa kita dari awal kita kenalan dan mulai dari gigs-gisan. Nah, kesini saya ikut organisasi, ikut pemerintahan dan pemerintahan kebetulan saya tidak jauh juga. Kita di industri kreatif. IO, Thailand kita sudah jalani semua itu. Dan jadi pas di fase ini saya rasa ini ekonomi kreatif itu adalah 18 subsektor. Langsungnya ini anak begitu. Saya rasa itu di sini kita sebenarnya. Jadi ekonomi kreatif. Jadi kita fakta tentang kita bukan PNS. Iya, jadi bisnis juga kita alhamdulillah jalan alhamdulillah. Jadi aman lah. Pas di industri kreatif, duniaku ini. Aneh. Banyak teman-teman yang bisa dukung kita di sini. Jadi saya coba jalani seserius ini. Siap. Jadi senanglah saya selama ini hidup di industri kreatif. Gi, saya di sini apa? Kau mau apa? Macis. Iya. Korek. Gi, apa namanya? Saya jadi orang awam bertanya sebagai orang awam yang memang sebenarnya saya tahu sih. Kau jelaskan dulu saya. Ekonomi kreatif itu maksudnya apa sebenarnya? Supaya orang tahu juga apa itu ekonomi kreatif. Jadi ekonomi dan kreatif itu dikasih beda. Kalau kita kreatif biasa melakukan perkaryaan, buat produksi kayak kanan kiri produksi yang bikin sekarang. Memang tapi kita komersilkan. Kita bikin di mana point of view tentang ekonomi, tentang penghasilan. Tunggu lagi. Ini kamera juga nanti. Kalau lele juga sini ya. Ini juga, ini kamera, sini kamera, sini. Dari dulu memang. Lanjut. Jadi tentang ekonomi, ada dua. Kita coba cari di mana penghasilan untuk para pelaku kreatif ini. Jadi kita bedahnya di situ. Dari ekonominya, distribusi, di mana kita pasarnya, konsumennya dari mana. Jadi itu yang kita bedah. Seperti itu kayak untuk kopi. Ternyata kita pengrajin kopi bisa juga. Terus di mana ekonominya nih? Di mana bisa dapat cuannya nih? Ternyata dia bisa menjual dari binnya. Dari binnya, terus dari packagingnya. Kalau untuk desainer mungkin saya bisa masuk situ. Saya packaging tentang bikin logonya, make upnya kayak begitu sih. Saya kira-kira kalau sesuatu yang kreatif tidak ada ekonominya apa kira-kira Gi? Itu kreatif tapi kayaknya tidak bisa menghasilkan uang. Apa kira-kira menurut kau? Susah itu. Kreatif tidak menghasilkan uang. Masalahnya saya risetin menghasilkan semua ya. Kalau tidak, kenapa baru ada Gcraft di Palu Dan? Kenapa baru ada?
langsung digas. Hah? Semua yang kreatif ini menghasilkan uang, Gi. Lambat. Iya, lambat kita, Bar. Hah? Mungkin kita kita biasanya independen. Oke. Mulai dari kau cuma bikin event kemarin registrasi. Siap. Ternyata rulesnya ada semua ini. Oke. Kita bikin ini, kita ketemuan sama ini, pengajuannya ke sini. Ternyata baru sadar, seluas ini kan, bisa kita masuk ke sini, dapat cuannya dari sini. Kita bikin company profile-nya, penawarannya. Oke. Jadi kita biasa dulu, kita pede dengan kita punya kapasitas. Ternyata ada yang bisa, ada yang agak lumayan luas dunia sebenarnya. Oke. Berarti kita minum dulu supaya kau terlalu tegang, Gi. Kita minum Kau tahu dulu. saya ini saya pressure, saya rasa datang di kanan kiri. Kau tahu pressure sekali saya dihubungi lagi. Kita pertama dihubung, jangan dulu saya Bar. Jangan dulu saya Bar. Pas dia hubungnya, tidak, saya harus terima ini tantangan. Saya terima ini. Gi, kita minum dulu ya. Kau merokok, minum dulu. Kita disupport sama Second House. Second House, gila. Dia ini ada di Suharso depan Undata Lama. Pernah saya ke tempatnya ini. Oh, mantap kan? Ente sebenarnya gimmicknya kita tadi buka. Sudah kau sikat di luar. Gi, Thank you. kau ini sebenarnya apa cita-citamu? Cita-cita Bar. Kalau cita-cita, kita sudah capek. Bukan kita, saya sudah capek. Oke, kita di fase ini terus. Tunggu, miskin. tidak. Oh, berarti sok kaya kau sekarang ini. Bahasa kaya kau sekarang. sekretari itu miskin. Tapi kita miskin. Kayaknya harus di fase. Sudah merit tuh kan. Iya. Minimal jangan miskin, tapi miskin. belum terlalu kaya, belum kaya. Tapi tidak miskin. Iya, kecuali kita jadi capek. Bukan, maksud saya begini. Oke, kalau miskin kita tarik 10 tahun ke belakang. Tidak, kau pertama bercita-cita itu. Kau tadi niat jadi polisi, kayak apa, dokter apa? Saya besar dari keluarga yang, paci-maci PNS. Siap. Jadi kayaknya PNS ini bagus ini track record. Oh, itu cita-citamu ya. Entah dia jadi apapun itu, yang penting PNS. Makin kesini. Kenapa saya ini bangun jam 4.20 terus? Makanya kau bodoh jauh dulu. Jadi kenapa saya bangun siang terus ini? Iya. Nah, karena terlalu malamnya. Bagaimana tidak biasa begadang kan? Oke. Kita anak muda. Jadi kau juga tidak. Oke. Nah itu mungkin saya lantaran besar di keluarga seorang yang besar di government lah, pemerintahan, pace PNS. Kayaknya PNS seru ini. Makin kesini, kayaknya bukan passion karena saya sempat kerja di salah satu corporate yang bangun jam 8, pulang jam 4. Berapa tahun bertahan? Lumayan 2 tahun, Bar. Dipecat? Atau mengundurkan diri? Kayaknya kau tahu itu. Gara-gara bangun siang ya. Itu tapi dia. Lumayan lama kau bertahan, tidak dipecat-pecat 2 tahun. Kayak sana Mas kayaknya. Karena kau apa istilahnya? Apa? Baginda apa? Sultan. Sultan. Iya, Gi. Dulu setahu saya ini kau ini memang aktif di event dulu sempat. Kemudian sama-sama kita, Pak. Iya, kemudian saya istirahat dulu. Kau yang aktif sekali. Nah, terakhir ini sampai di sini semakin ke sini kau semakin aktif di gerakan ekonomi kreatif. Apa itu Gcraft ya? Gcraft ini baru ada di Palu atau baru ada di Indonesia? Jadi di Indonesia itu baru sekitar 4 tahunan. Baru sekitar 4 tahunan. Di Palu, alhamdulillah baru ada ini. Oke. Tahun ini. Nah, jadi ini Gcraft. Sekarang saya kemarin sempat lihat beberapa baliho di jalan. Bukan balihomu tapi balihonya teman-teman. Ada yang saya lihat pembina Gcraft, kemudian wakil ketua Gcraft, ada itu wakil ketua apa sekretaris kah bendahar. Saya mana balihonya ketuanya ini? Mahal banget. orang duit lu ada. Biasa ketua itu identik dengan orang banyak uang. Kenapa kau bisa jadi ketua? Itulah mungkin saya jadi ketua, mungkin saya dengan background kita sudah lama berkecimpung di dua ini. Siap. Terus dapat teleponan boleh jadi ketua gitu. Dari siapa itu? Kebetulan dari teman kita juga, Halid Prabowo. Siap. Berarti dia cabang provinsi begitu? Nah, dia dari provinsi. Dia ketua Gcraft provinsi. Dia wakil ketua. Wakil ketua Gcraft provinsi. Siapa ketuanya? Denny
Denny DJ. DJ Yanti bukan. Ada Denny Saputra kebetulan dia di HIPMI ketum HIPMI Buol juga. Oke, siap. Oh, berarti Agi di Gcraft Kota Palu, karena backgroundnya. Jangan kau marah ya, saya mau tanya, apa karyamu kah sampai kau dipilih jadi gerakan ketua? Gila gue tanya karya aku. Apa yang sudah kau bikin? Gila. Jadi untuk karya kebetulan untuk di event organizer lah. Oke. Alhamdulillah selalu saya mendampingi Akbar di Palu Grand Fest terakhir 2020. Oke. Iya. Itu satu stand manager dan alhamdulillah di situ yang bakar Akbar itu sampai kenapa mau ulang main event organizer itu. Coba tanya langsung. Itu saya akui. Oke. Nah, untuk kebetulan di musik juga kebetulan ada band legendaris. Nirvana. Belum tepat. Oke. Ada lumayan band dari 2011 kita rilis ada Prince of Mercy terus di kesenian juga ada kebetulan Sanggar Seni Maradika. Terus di apalagi di kreatif sendiri kebetulan kita ada organisasi lah atau tidak komunitas yang sebelumnya namanya kita sebut saja sih berkelompok kayak itu ada. Tunggu, saya potong. Siap, dikasih ini. Gi, saya bukan tanya kau aktif di mana, bukan itu yang saya tanya. Saya tanya kau sudah buat apa? Karyaku ya. Contoh, saya kasih paham. Artinya mungkin bukan kau tidak paham, mungkin kurang jelas pertanyaanku ya. Maksud saya begini. Contoh dia. Saya senang sekali. Saya di sini senang sekali. Memang sama musik kan sih supaya orang-orang tahu Gi. Artinya orang lebih tahu. Oh ternyata gini ini begitu ya. Jadi contoh Gi, saya walaupun tidak sendiri, saya sudah buat satu event misalnya namanya Palu Rockin Fest. Walaupun bukan saya sendiri. Nah, ada Rin, ada Dika. Berarti saya sudah buat satu event. Artinya ya saya bukan apa ya, bisa dibilang maskotnya Palu event ini untuk sekedar lokal, tidak bukan event besar, bukan event besar, tapi bisa dijadikan ikonnya Palu untuk skala event lokal. Iya, itu kita tahu sudah pasti. Ya, maksud saya itu yang saya buat ini. Kemudian karya yang misalnya ini saya kasih contoh, karya yang kedua saya buat podcast namanya Ruang Jawab. Kalau kau buat apa Gi? Sampai kau dipilih jadi ketua Gcraft. Itu yang saya mau cari tahu. Untuk industri mungkin saya lebih banyak aktif beberapa industri di semua industri. Terus kalau untuk pengkaryaan yang sama itu kayak untuk lagu aman lah. Di Prisoners ada beberapa laguku. Terus untuk di podcast saya punya ada beberapa podcast. Siap. Iya, ada kemarin di Instagram itu apa itu? Nah, itu kebetulan itu featuring Ghost untuk saya internal sendiri. Saya punya ada Millennialis podcast. Siap. Nah, terus bareng yang Millennialis. Apa itu artinya? Jadi Millennialis itu milenial idealis. Jadi ide-ide dari anak milenial. Idenya dari anak milenial lah. Makanya beberapa narasumbernya atau pematerian sendiri kebetulan seumuran kita lah. Iya. Pemuda. Vincent Rompis bilang dikutip sama Poteng kemarin di podcastku juga, bahwasannya idealis itu harus kaya. Betul. Jadi saya sempat ngobrolin Poteng. Kita itu idealis kalau sudah kaya, punya duit. Punya duit atau kaya. Kalau kau bikin milia idealis, milenial idealis. Ini yang kau datangi ini orang-orang kaya. Alhamdulillah kemarin digibah kita digibah. Jadi yang datang kemarin kebetulan beberapa anak-anak muda Kota Palu yang lumayan terkenal lah, lumayan punya power. Punya power. Jadi punya power. Nah, terus kreatif lah. Kebetulan kemarin ada sempat itu saya bikin yang offline-nya bareng kami Farsa Said. Masih ada dulu namanya di Westkind. Di Westkind itu. Siap. Nah, di Westkind terus di podcast terakhir bareng Denny, Diku dengan saya lupa satu. Polka. Oh, itu Polka program itu Ramadan. Itu tapi milih idealis juga. Itu bukan, itu Safari Ramadan. Oh, Safari Ramadan. Banyak sekali kok sibuk-sibuk. Saya bilang kau ini terlalu banyak kesibukanmu Gi. Sampai kau lupa sendiri dengan dirimu. Kau so capek. Capek kok tahu. Tapi banyak uang kau dapat dari situ. Capek. Apa? Kerja yang tidak ada uangnya Gi. Untuk apa? Itu makanya kita berangkat dari ternyata capeknya kita dapat reward lah. Selain duit kita dapat reward. Ternyata ada nama yang tersemat di beberapa teman-teman. Agrina anak
Kreatif. Iya. Siap. Biasa toh orang mau kerja sesuatu tiada uangnya, kemudian mau dibilang ada niatnya mencalonkan biasa toh. Berat. Kau mencalonkan tidak kan? Tidak. Tapi kenapa kau banyak komunitas yang artinya kalau digadang-gadang begitu. Biasa orang bahas anak-anak yang bergerak aktif di Pemuda Pancasila itu akan mencalonkan anggota DPR. Anak-anak yang aktif bergerak di KNPI, HIPMI, apa semua tuh. Itu organisasi yang tujuannya mau maju ke politik. Kau ini ada semua di Pemuda Pancasila kau di HIPMI juga. Nah, ada semua memang. Itu apa itu? Nah, kenapa saya ada di Pemuda Pancasila, HIPMI, terus KNPI aku belum tidak. KNPI belum ya? Belum atau tidak? Tidak. Kayaknya nanti ada arahnya. Kadin. Kadin ya, oke. Iya, mungkin lebih kepada saya lebih kepada buka berjejaring lah. Oke. Karena beberapa teman-teman dan kita kebetulan Akbar sendiri ada beberapa teman-teman kayak yang punya owner ini. Saya sudah terlanjur basah, sudah terjun di industri ini. Siap. Jadi saya rasa ini mungkin lantaran perasaan beban sendiri. Oh iya, ada industrinya teman-teman yang di belakang sudah lamuan kita kenalan, kita bikin event, kita ajak mereka jadi tenan, terus ajak mereka jadi volunteer. Oh ternyata orang agak butuh di industri itu, mereka dapat duit di situ. Jadi bagaimana saya rasa, kayaknya ada beban dengan saya ini. Jadi kayaknya saya teruskan saja, saya masuk di beberapa berjejaring di komunitas apapun di HIPMI sendiri. Sebenarnya di HIPMI itu untuk maju caleg itu tidak harus. Tidak harus. Siap, betul. Pemuda Pancasila pun begitu. Tidak harus. Jadi berjejaring kayak di HIPMI orang membuka relasi bisnis. Sama dengan saya punya bisnis di dalam tapi tentang industri. Industri kayak gila serius ini. Iya serius. Iya jadi kenapa kok dia bisa bicara serius? Tidak, bagaimana saya lihat, saya sudah nonton ini kakak. Jadi saya lihat, kayaknya banyak lucu gimmick di dalam. Tidak, karena kau terlalu serius, makanya saya bilang kau terlalu serius tadi. Jadi harus dijelaskan secara serius. Iya, jadi kayak begitu saja. Jadi ada industri yang bisnis itu yang saya bangun kebetulan. Jadi Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif. Ini sebagai ketuanya kau. Kemudian fungsinya Gekraf ini untuk saya, untuk saya. Bos ini. Iya, supaya ditahu tujuannya Gekraf untuk saya, untuk dia. Apa? Maksudnya begini. Gekraf aktif berkolaborasi dengan pemerintah begitu. Independen mereka, cuman alhamdulillah itu bakalan jadi satu gerbong untuk bekerja sama dengan jembatani. Oke. Berarti Gekraf ini bisa jadi jembatan untuk saya ke pemerintah. Pasti, Bang. Oke. Saya tuntut kau nanti lagi, saya kejar kau. Jadi Akbar tanya apa insentifnya? Iya, saya dapat apa? Maksudnya saya dukung gerakan ekonomi kreatifmu ini. Saya dapat apa? Jadi apa yang bisa saya dapat? Kan kemudian saya harus berbuat apa begitu? Minum dulu barkanya. Ya, minum. Ambilkan DRS. Jadi kalau untuk kayak ini kan kakak produk, ini ada menggunakan bekerja atau berkolektif bersama beberapa teman-teman. Siap. Mulai dari audio, visual, editor. Nah di ekonomi kreatif sendiri atau kreatif itu mempunyai 18 subsektor, 17 subsektor. Nah di dalam ada video, animasi, desain, musik itu semua masuk. Jadi kalau untuk Akbar sendiri mungkin Akbar sebagai host, jadi sebagai talent, itu ada juga. Jadi berarti tak bisa-bisa saya punya. Padahal editor, talent yang punya saya semua di sini. Jadi cuman Arge urus audionya dengan Doreng yang baru kamera saja. Saya semua gila nah. Jadi sebelumnya berapa kali kau panggil saya di sini tuh? Agri, kita ngobrolin apa? Tunggu saya pikir dulu jawaban. Pas ini dia tanya nanti ini. Makanya saya udah memang ini sebelum kemarin. Jadi sebenarnya Akbar ini memang dari dulu saya sudah berkompeten lah. Iya. Dia mau isian. Jadi menggabungkan atau tidak kumpul teman-teman. Mulai dari editor apa semua. Dan basically manajerial. Zai, gurajai. Bisa berarti jadi anggota DPR. Saya dengar kau mau maju. Tiada. Jadi gitu. Nah, dan musik apa semua itu beda-beda subsektornya. Kalau bilang subsektor yang kreatif. Siap. Musik ada sendiri, film sendiri, animasi sendiri, kuliner sendiri, kriya sendiri. Malahan kalau kayak Akbar, ini bakalan untuk kedepannya, future-nya bisnis yang paling dicari atau
tenaga yang paling dicari itu kayak begini, editor, visual grafis, talent, apalagi manajerial aman. Berarti saya ini sudah bisa jadi IO begitu. Nah, IO ada sendiri. Ada juga manajemen lagi. pertunjukan nih. Memang mantap sekali Gekraf ini. Makanya iya. Makanya saya rasa teman-temanku bisa yang banyak, bakalan banyak. Berarti ini saya saran untuk kau, artinya kita ini baku teman. Baku kasih tahu baik. Maksudnya kau sebagai di Gekraf ini kau tuntun teman-teman. Saya lah, kau tuntun saya Gi. Bagaimana jembatannya? Jangan kau seperti begini. Seperti orang-orang di luar sana adalah beberapa yang kasih informasi. Bukan sih oknum juga, beberapa kasih informasi. Ada anu di sana itu, kau urus dulu. Sudah selesai. Misalnya kayak saya itu, ada anu di sana, pi urus. Baru saya ini apa begitu ya? Pi urus. Maksudnya kalau misalnya itu info nantinya dari kau, ada di dinas pariwisata misalnya, toh? Kan ini Gekraf maksud dalam pariwisata tidak? Maksudnya memang gerbongnya di situ. Pariwisata. Ini misalnya, ada bantuan itu multimedia untuk di pariwisata. Pi kasih masuk proposal. Baru anak datang kasih masuk proposal, selesai sudah. Tidak dia apa-apa sama Gekraf. Artinya ini mewakili teman-teman juga. Jadi teman-teman, kalau kamu butuh bantuan dengan pemerintah, cari Agi. Informasinya ada dengan saya. Ya. Jadi kau harus tuntun teman-teman Amin. gitu. Iya, harusnya supaya tidak tersesat. Kan ada beberapa teman-teman dia kasih masuk sudah proposalnya, kemudian apa lagi ini bagaimana sudah ini. Ya Agi harus apa istilahnya? Nah, full up. Karena itu poin juga untuk Mugi. Karena kalau ini lolos akan jadi portofoliomu. Tapi kalau cuman kau ada sana kasih masuk. Baru kau tidak full up. Kau jadi apa juga kayak begitu. Jadi kenapa saya juga berani terjun di sini, Bar? Ya. Kita hidup di masa transisi. Mulai dari Covid kita lewati. Oke. Era digital 4.0. Siap. Sekarang semua 5G lagi. Entertain sekali bahasa Raja ini. Makanya saras kita Gen Z apa? Makanya saras kita enak di hidup di masa transisi itu. Dari zaman emo musik-musik. Nah, apalagi era digital. Nah, di era digital itu aksesnya bakalan cepat. Semua itu media sosial, informasi. Nah, makanya abis ini follow Gekraf Kota Palu. Saya sudah follow dari lama Gekraf Kota Palu. Dari pas-pas ada. Cuma kau yang bisa pencitraan. jadi kayak begitu era digital, semua informasi sekarang ada di situ. Bakalan ada. Nah, kita sharingnya by situ. Kalaupun kayak kemarin ada program borang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sempat saya share dan Akbar. Nah, itu kita isi borang untuk kota kreatif. Dan alhamdulillah di Kota Palu ini jadi nominasi 17 besar kota kreatif Indonesia, masuk nominasi 17 besar. Nah, ini saya baru selesai tadi ketemu beberapa teman forum sudut pandang. Halaman belakang juga kebetulan saya tidak sempat karena syuting di sini. Berarti kau prioritaskan anaknya. Kebetulan itu. Nah, orang dapat pendataan tentang uji petik untuk Kota Palu tentang kota kreatif. Alhamdulillah kita masuk. Nah, itu bakalan semoga lah kita jadi kota kreatif di Indonesia karena tepuk tangan untuk Indonesia. kayak gitu ya. Iya, sekarang berarti santai-santai lah. Iya, sekarang kau memang berarti lagi lebih fokus di sini. Kau ini dulunya kau adalah seorang anak band. Berarti kau sudah main band. Tiada di otakmu lagi. Saya masih mau main band dengan Pom. Karena lalu kan saya sudah pernah panggil Sadam. Dia bilang Pom lagi stroke berat memang. Sudah bisa baca. Lagi stroke. Jadi kayak yang dikutip poteng tentang Vincent itu. Idealis itu harus kaya. Belum kaya gitu orang. Makanya Pom itu idealis. Gara-gara terlalu idealis. Makanya stroke. Jadi harus kaya dulu baru kaya harus diobati dia. Oh, berarti kau cari uang dari sini dulu. Untuk Pom. Makanya Sadam kayaknya cuma saya cari uang. Digibah ini. Karena kebetulan di Pom sendiri saat jenjang karirnya agak lumayan naik, ada kau di situ, Bar. Siapa juga apa saya dia. Jadi Akbarin dulu. Kamu tahu dia jarang ceritakan tentang anunya ini. Jadi ini event organizer. Ada. Semua orang bisa jadi IO. Manajerial susah, Bay. Tidak, semua orang bisa. Tapi tidak semua orang bisa jadi kayak kau. Bagaimana kan? Siap. Jadi kemarin saya lihat lagi dia sibuk lagi dia di kantor apa lagi kemarin. Tadi kemarin postinganmu lagi. Apa lagi itu Gi? Ya, itu tentang uji petik kota kreatif Kota Palu masuk nominasi 17 besar. Alhamdulillah kita diundang dari Dinas Pariwisata untuk tentang
riset mereka sendiri. Oke. Jadi kenapa Kota Palu jadi bakalan harus jadi kota kreatif? Siap. Industri kreatifnya ini semua Pak. Walaupun ada beberapa, kebetulan saya baru ada EDM tadi banyak ngomong, kenapa saya tidak masuk ini? Kenapa saya tidak terlibat ini? Nah, alhamdulillah makanya coba kita tampil. Walaupun ada beberapa teman yang belum mereka rasa mereka sudah tampil, tapi ternyata di pemerintahan ini besar, ruang lingkupnya lumayan besar. Saya bukan orang pemerintah, cuman alhamdulillah saya agak bagus kenggol dan itu kayak itu gue bilang tuh ada yang DM, Gi saya mau begitu juga. Kok ada yang belum masukkan, ada yang suka masukkan. Saya suka kasih masuk enggak? Jadi itu kita sebentar pendataan. Jawab, sudah atau belum? Itu saya. Belum. Berarti memang kau pilih-pilih. Memang dia gas. jadi itu kebetulan data dari dinas. Dorong punya data sendiri. Kebetulan saya mewakili Sanggar Seni Bapak Maradika. Jadi kebetulan sudah lumayan berdiri. 35 tahun. Baru ini timingnya ternyata saya dapat undangan ini. Jadi kita tepuk tangan untuk ini? Tidak. Tepuk tangan untuk Atau biasa. Bahkan sekarang gue nonton gue kira tebak keringatan ya. Oke lanjut gimana Dika? Jadi tentang itu di pendataan ternyata yang masuk data dalam binaannya Dinas Pariwisata itu ada ini semua, ada halaman belakang, kebetulan forum sudut pandang. Masuk ke pariwisata semua ya. Ada datanya di mereka, makanya kita diajak untuk berdiskusi. Statusnya apa namanya? Ruang halaman belakang. Halaman belakang forum ini di pariwisata statusnya apa? Kayaknya mereka komunitas atau apa? Tetap komunitas. Komunitas independen. Nah, cuman mereka kebetulan movementnya mereka kelihatan ini. Dari kayak baru ketemu tadi sama Kak Ahmad di Pasar Sel sudah jalan dari 2015. Malahan sendiri karena saya rasa kotanya kenapa saya tidak diajak? Karena saya bukan siapa-siapa. Tidak, karena padahal Palu Urban Fest ini adalah satu media. Media pementasan tempat performance teman-teman, musisi, tenan apapun. Itu cuma karena kemarin ada tidur Covid gitu. Mau apa? Covid memang. Dikasih bubar kita. Kalau kau cuma bikin event-event akustik mungkin tidak. Parokin Fest kau bikin dikasih bubar. Jadi sebenarnya berhenti. Jadi sebenarnya saya sudah tahu jawabannya. Covid itu dia memang lebih baik dia berhenti. Padahal banyak yang bikin online. Saya berani saya. Kamu anu saya ini. Iya, kan sudah pernah kita bahas. Iya, pernah kita mau coba bikin online kayaknya kurang efektif karena ya itu kembali lagi karena sesuatu itu memang kita butuh cuan. Iya, butuh itu karena tidak serta-merta kau tahu bikin event itu butuh apa. Saya tahu karena di Palu Urban Fest bukan satu orang yang ikut. Itulah. Jadi tidak segampang apa yang kita mau begitu. Semua talent penonton pasti kapan PRF. Saya dapat DM kapan PRF. Sama. Saya cuma stand manager. Masih cari uang lagi untuk PRF. Itu makanya. Makanya saya kebetulan kenapa saya diundang. Padahal kenapa Akbar tanya kenapa saya tidak diajak apa semua. Mungkin karena timbul tenggelam. Nah di sini mau cari yang aktif. Iya. Dicari yang aktif, yang konsisten. Itu dia ke kabar. Ini kau siapa mau bertanya tentang Agi nih? Apa yang kamu tanya mau tentang Agi nih? Apa banyak kamu ini. Ya, dia ini fansnya Pom Gi. Dia fansnya sama Pom. Kau tahu lagunya tuh? Apa mau tanya tentang Agi? Agi, kan di masa transisi ini pemuda-pemuda kreatif. Kalau menurut saya orang awam orangnya itu terus. Betul. Nah, ada tidak di Gcraft ini program untuk menciptakan pemuda-pemuda kreatif yang baru, artinya di generasi kita ini karena betul. Otomatis transisi ke 4.0 pasti akan transisi terus bahkan update terus. Sendiri ada nggak program untuk menciptakan generasi terus? Kebetulan saya rancangan program alhamdulillah kebanyakan dari saya karena kebutuhan dari teman-teman agak saya tahu. Nah seperti yang ditanyakan kawan kita ini. Serius. Iya, jadi itu sudah masuk dalam sosialisasi. Pembinaan, sosialisasi sampai dengan produksinya, eksekusinya sudah masuk. Nah itu pun sudah masuk dalam program Gcraft. Nah kita bikin namanya satelit Gcraft.
Oke, kayak Rokin Selebes. Patron. Dekat betul patron, jauh sedikit. Kebetulan besar di sini. Oke, siap. Nah, Jangan kita harus dukung. Oke. Karya lokal. Lokal Sulawesi. Nah, itu kebetulan ada satu lagi aircraft ini sementara kita jalankan. Ada insya Allah bakalan kick off di bulan Agustus. Nah, ada 4 titik di 4 coworking atau creative space di Kota Palu yang sudah kebetulan briefnya sudah masuk dan teman-teman semua itu di pengurus di 4 titik itu bakalan mengajak teman-teman yang ingin gabung ingin scale up untuk kreativitasnya teman-teman, kita bisa mengajak ke situ nanti. Oke. Siap. Saya potong dulu ya. Jadi begini. Pertanyaannya tadi dia bilang apakah akan ada regenerasi kan? Berarti harusnya menurut saya usul untuk Gcraft juga ya. Karena kau ketuanya G kan. Amin. Usul kan bagusnya buat sesuatu supaya anak-anak regenerasi ini tertarik untuk bergabung di Gcraft. Karena kau ini akan jadi ketua sampai mati atau ada pemilihan nanti? Jadi dia ada ada periode. 3 periode. Berapa periode? Tidak. Berapa tahun satu periode? 3 tahunan. 3 tahun. Bisa mencalonkan ulang? Pasti. Kau terus ya? Kau share sampai mati itu. Sama share Kadin lagi nih. Tidak bacaan. Agi share Kadin. Kadin Sulteng atau Kota Palu? Kita biasa di Kota Palu. Oke, Kadin Kota Palu. Kasih banyak uang Gi. Iya, makanya kumpul duit terus ini Bar. Harusnya ada regenerasi ya. Tentang regenerasi itu saya rasa saya sudah masuk di regenerasi itu sendiri. Kita sudah masuk di regenerasi. Sebelumnya ada kebetulan teman-teman dari kayak Ajin kemarin. Kebetulan yang agak lumayan build dia saya. Siap. Saya besar di dia, ada Dorang Jan. Di build apa kau ini? Tentang event organizer. Saya kira tentang band-band. Harus betul. Minum dulu. Yang nontonin tahu Agi di build apa. Ajin Agi gibah kau. Kau yang jadi kayak Fahmi Arsad Said kebetulan dia sebelumnya di Sanggar, saya lihat portofolio, ini beliau keren sampai di Jogja Audio School. Terus sebelumnya ada di government juga di corporate saya ada Kak Awis juga. Kebetulan dia supervisor kemarin lumayan bull saya. Nah, itu saya rasa regenerasi mereka sudah oke. Fasenya mereka sekarang Maradona. Kita masih Totti. Maradona. Jadi orang kayak regenerasinya kayak begitu. Berarti ada Neymar sekarang berarti di bawahmu lagi ya kan tadi, gitu. ada tadi timnya Neymar Neymar kita. Oke, betul. Saya setuju. Berarti bukan juga sebenarnya lebih ke kubu-kubu, lebih ke itu regenerasi ini barangnya. Kita besarnya di circle mana nih? Siap. Oke, di Palu Barat yang rasis ini kah? Tidak, Palu Barat rasis enggak? Itu dulu. Iya, berarti memang Palu Barat rasis dulu ya. Kenapa Gi? Nah, saya rasa Palu Barat rasis itu pas di masanya kan Dorang Ajin. Oh tidak, dorang di Palu Noise kok. Saya rasa dorang yang buka itu. Kenapa Palu Barat sampai bisa supaya sampai tidak rasis lagi ya. Oke. Makanya saya rasa tidak. Saya rasa saya dapat guru yang bagus ini. Yang senang, kayak begitu. Jadi, saya bisa ciplak cari kerjanya. Jadi, tidak betul cari kerja kayak begini. Kita main di circle ini saja tidak. Makanya saya kebetulan saya dari Palu Barat. Iya, memang kau membaur ke sana. Makanya saya bilang, saya bingung. Berarti memang kau cuman mau untuk supaya Palu ini bersatu begitu ya. Iya, makanya saya bilang, kayak Agi ada ancang-ancang deh. Colonkan gue DPR Jalin, dong. Bisa saja dia DPR provinsi, dapil Kota Palu. Ada temannya kita nanti itu. Hah? Apa followersnya 10.000? Berapa? Sudah berapa? 11. Ada temannya kita. 11 dikasih lurus ke 11. Sempat dikasih. Ada 11. Siapa itu Gi? Ada. Provinsi. Ada. Akrab sekali dengan kita. Wih, dan itu saya dukung dia. Kita harus promosi nih kalau ada di situ. Jangan. Siapa itu? Dia mau disebutkan. Oke, tidak ada. Nanti kalau keluar namanya kita promosi dia. Saya tahu. Wallahi sumpah hati tahu. Oke. Ngeri dia sekarang. Ngeri. Siapa? Sadam. Sadam. Bukan Sadam. Jadi kenapa saya masuk main di Semua Lini itu kan? Aku main di Semua Lini sebenarnya, cuma dia lebih kepada depresif saya ini. Jadi kenapa? Kayak biasa, kayak kemarin. Nah, saya basically kayak Naben. Tidak basically. Kita dasarnya basically Agueli. Aguero. Jadi dasarnya saya Naben.
Dulu saya anak band, bagaimana caranya saya dapat panggung ini? Iya. Dulu kita bikin acara sama main sendiri. Gitu caranya supaya dapat. Dapat panggung. Tidak, kayaknya harus bergaul ini. Makanya dari berdasarkan anak band, untuk cari panggungan, saya bergaul ke Palu Noise, ke teman-teman di utara, kayak begitu. Nah, kan, ternyata enak kayak begini, dapat makin besar kita punya ruang ini. Besar sebenarnya berdasar dari itu saya karena ingin ada kepentingan sebenarnya. Itulah tidak bisa dipungkiri. Tapi kepentingan untuk industri. Semua ada kepentingan. Pertanyaannya kepentingannya apa, untuk pribadi atau untuk orang banyak? Kepentingan itu tidak bisa kita bilang untuk kepentingan pribadi, pasti ada untuk kepentingan pribadi. Yang penting tetap melibatkan orang banyak. Iya. Gi. Mantap banget. Apa? Cepat. Som closing ini. Apa Gi? Mantap sekali potongan. Gi. Kemarin saya beberapa bicara dengan teman-teman yang ada di sini. Palu ini bermasalah di mental. Serius, saya pun setuju. Mentalnya orang Palu ini bukan juga bukan juga tidak kuat mental, bukan juga terlalu kuat mental, bukan. Maksudnya ada sesuatu yang aneh dari Palu ini yang jadi PR-nya kita semua. Seperti itu, sesuatu yang dicerita Aci kemarin, ada teman di sana mentalnya aneh, makanya ada yang sudah keluar tidak kuat mental bertarungnya. Beberapa teman-teman informasikan bahwasannya Palu ini kurang mental, ada bermasalah dengan mentalnya. Makanya saya buat program namanya tes mental. Jadi kau ini kayaknya orang yang sudah teruji mental. Kau ini jadi bahan gibahnya orang. Kau cuek. Iya, Pak. Bagus mental nih. Setelah ruang jawab ini saya mau panggil lagi kau di tes mental. Saya mau datangkan 2 orang. Asal kau masuk di sini saya tidak akan habis ini saya minta uang 1 juta ini. Maksudnya kalau di sini gratis 1 juta. Sedikit tekankan itu. Jadi saya mau panggil kau lagi di tes mental, tapi nanti jangan juga malam ini. Siap. Malam atau siang ini? Ini malam ini. Kita syuting malam ini. Nanti saya panggil kau di tes mental. Di situ akan dites mentalmu. Kau siap enggak kira-kira? Saya lihat beberapa yang dites mental kayak pas pulang dari sini sakit. Pertama Eko, mentalnya teruji aman. Baru itu Arif, Saraba Channel. Kemudian anggota DPRD kita tes mental. Sekarang calon yang mau anggota DPRD tapi tidak mengakui. Siap kira-kira. Oke. Biar saya tahu juga sampai sinfos karena saya memang tes mental tai pantat memang. Ini sekaligus jadi undangan juga. Siapa teman-teman yang katanya saya kuat mental. Kau datang kemari tawarkan diri bar. Saya tes mental. Begitu ya. Tidak apa-apa, jangan malu toh. Siap Gi ya? Siap. Oke, pertanyaan terakhir dari saya Gi ya. 1, 2, 3. Masih ada yang bertanya. Berarti di pending lu pertanyaan apa? Oke, tadi sempat bilang ditelepon terus ditawarkan jadi ketua G-Craft. Karena dilihat kompeten. Siap. Jadi itu satu tuh. Bukan orang yang terbaik tapi orang yang tepat. Tapi kenapa orang ada bikin belum tepat? Sudah, itu orang bertanya orang. Di 2024 kalau ada yang telepon kemudian percaya lagi untuk maju, siap. Orang partai ya. Wih, gila itu, Bay. Iya. Berat itu, Bay. Apa kamu jawab? Duit kok. Tapi kalau dimodali mau enggak? Kalau dimodali kan ada caleg sebelumnya dimodali kan? Ada enggak? Kalau kau setahu kau, kau maju Jo, nanti saya semua ada mungkin enggak begitu? Saya terbiasa dimodali memang dari event. Disponsori. Ya, kalau ada telepon begitu, jadi kau mencalonkan di partai ini, sudah, kau tak usah pikir uang, kau mencalonkan saja. Kau mau enggak? Saya pasti mau, War. Karena berdasar dari background, kita harus terjun di dalam. Thailand kita harus terjun di dalam itu, walaupun bukan kita yang mengatur program, setidaknya kita bisa mengkawal. Kecuali wali kota. Wali kota punya program. Jadi begini, Gi, adu argumen dibutuhkan intelektual. Di situ nanti kau akan bertemu dengan orang-orang yang istilahnya, bukan juga orang pintar, bukan juga orang berpendidikan, tapi orang yang punya banyak pengalaman di dunia politik. Sedangkan kau cuma aktif di industri kreatif, kau mau bantah apa?
Jadi kenapa kalau sempat harus diatur nafas. Jadi kalau seumpama bakalan adu argumen lah. Adu argumen, oke. Saya kemarin kita kuliah pas-pasan ini. Iya. Kau selesai. Bukan kita, kau saja. Iya. Saya kuliah begitu. Karena saya sarjana lagi. Kau selesai. Saya hampir selesai. Hampir selesai tapi itulah. tidak karena sibuk event ya. Karena itulah. Kalau tentang adu argumen. Oke. Bakalan saya sesuai porsiku. Sesuai pengetahuan apa yang saya bilang. Kalaupun saya tidak bisa, saya punya teman-teman yang butuh bantuan raja. Saya tetap jawab begitu saja. Saya punya ahli hukum kebetulan tentang musik. Akbar kemarin proposalnya tentang itu tahu. Sudah jadi saya punya kawang beberapa lah itu. Jadi pasti saya bakalan banyak ngobrol dengan mereka. Saya dapat ini. Bagaimana cara menyelesaikan gitu ya. Jadi kalaupun belum sekarang, oke, kita tunda dulu sidangnya. Sabi lah. Kayak gitu. Kalau ditanya saya mau maju caleg atau tidak, kalau saya di modal saya maju. Oke, kalau di modal ya. Tapi cuma kau mau justru saya. Kita ini bisa ada sponsor, Bang. Berarti kira-kira kalau kau punya uang mau ndak maju? Kalau kau punya uang mau maju ndak? Kalaupun diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih, mau. Saya pasti mau karena ada industri di belakang yang bakalan kau wakili. Kita saja tidak di dalam, alhamdulillah prestasi prestasi yang lumayan kita dapat sudah sampai sini. Sama caleg begitu semua dia bilang. Iya. Sampai apalagi kita sudah di dalam, Bang. Kalaupun saya tidak maju terus Akbar ini modal, saya dukung Akbar. Sibuk sekali nanti saya sudah kalau sudah jadi PR. Kayak begitu. Saya sudah mau lihat orang di belakang, begitu nanti. Jadi jadi kayak kalau seumpama kebetulan lagi ngobrolin Akbar. Kalau Akbar disponsori atau diajak untuk 2024 maju di ODOK kan, saya pasti dukung. Karena dari situ kan dia bisa kayak begini kita langsung bisa ngobrol langsung dengan dia kayak begitu. Cara aku ini jangan kau anak-anak. Siap Gi, santai. Oke Gi, makasih sekali nih Gi. Kau sudah mau datang di sini, sudah mau duduk di tempat sederhana ini. Kita tidak bisa kasih apa-apa Gi. Sederhana ini begini ini properti. Kita cuman harap kau kasih kita nanti Gi. Kita tidak bisa kasih apa-apa kau, tapi kau yang harus kasih kita nanti Gi. Minimal kau belikan kita orang kamera, kau belikan kita orang TV di sini. Bikin proposalnya. Saya bikin proposalnya, kau tuntun saya, oke? Kebetulan saya disuruh ditanya kemarin, mana proposalnya? Iya. Bikin besok proposal. Kau tuntun kebetulan dari yang provinsi. Mantap. Oke, siap. Saya bilang gitu. Kita gas lagi nih. Pokoknya kawal kita orang Gi supaya kita orang ada kamera, tidak pakai HP sedikit orang mito. Bukan, 3 mobilnya tuh. 3 ya, lanjut. Iya, makasih sekali nih Gi sudah mau datang di sini. Skateboard. Oh, skateboard. Kau anak skate kah? Poser. Kau ikut-ikut terus ya anak skate. Kita begini Jo. Oke. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton video ini. Terima kasih juga kepada Second House. Terima kasih juga kepada UD Resota Jaya, Galaxy Coffee. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kau harus subscribe coba. Oke, makasih.